Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagian esensial dari bab 1, yaitu prinsip dan pendekatan geografi. Selain konsep, objek, dan aspek yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, maka sekarang kita akan memahami, mengkaji, dan menganalisis mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip dan pendekatan geografi. Kita akan mulai dengan prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi ada 4 macam, yaitu prinsip distribusi, menerangkan persebaran yang tidak merata di permukaan bumi, interrelasi, menerangkan adanya keterkaitan antar gejala di permukaan bumi, prinsip deskripsi, penjelasan lebih jauh berbagai fenomena geografi yang dipertegas dengan menggunakan peta, tabel, gambar, grafik. Kemudian selanjutnya prinsip korologi adalah perpaduan antara prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Selanjutnya untuk memahami ini, mari kita ambil contoh-contoh supaya lebih paham lagi mengenai prinsip. Yang pertama tadi adalah prinsip distribusi. Pada hakikatnya, prinsip ini merupakan prinsip yang menjelaskan persebaran gejala-gejala geosfer yang tidak merata di permukaan bumi. Ya, baik yang menyangkut kondisi fisik dan sosial yang tersebar luas di permukaan bumi dan tidak merata persebarannya. Ya. Dengan penggambaran dan juga memperhatikan persebaran gejala-gejala geografi di permukaan bumi ini, maka berbagai masalah yang berkaitan dengan gejala dan fakta yang ada di permukaan bumi dapat kita gunakan untuk sebuah perencanaan pada masa yang akan datang. Jadi memahami bagaimana pola-pola distribusinya. Dan yang kedua, prinsip interrelasi. Nah, ini gambar ini menunjukkan adanya dampak atau akibat dari adanya hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungannya. Mau tidak mau, kegiatan yang nampak pada gambar ini mencerminkan akibat interrelasi antara manusia dengan lingkungannya menyebabkan ekosistem di wilayah ini terganggu. Ya, jadi pada prinsipnya interrelasi itu menyatakan terdapat hubungan antara gejala-gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain di muka bumi. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip deskripsi. Ini Ibu tampilkan gambar peta ini untuk bisa memberikan penjelasan lebih jauh lagi mengenai persebaran curah hujan di Indonesia. Tentu saja tidak hanya curah hujan ya yang bisa kita ambil contoh prinsip deskripsi, banyak sekali contoh-contoh lain yang bisa kalian dapatkan nanti di berbagai fenomena baik yang menyangkut litosfer, menyangkut atmosfer, biosfer, antroposfer ya, maupun hidrosfer. Pada intinya, prinsip deskripsi memberikan penjelasan lebih mendalam dan lebih spesifik ya, karakter-karakter gejala-gejala geografi yang ada di permukaan bumi. Jadi di samping menggunakan uraian dan peta, prinsip ini juga didukung atau dibantu dengan diagram, grafik, tabel seperti itu ya. Jadi bentuk deskripsi ini harus bisa memberikan penjelasan kepada pembaca ya atau orang lain agar bisa memahami tentang makna yang sedang dibahas. Prinsip ini pada dasarnya digunakan untuk menjelaskan karakter gejala-gejala geografi yang dipelajari dan termasuk juga distribusi keruangannya. Dalam geografi perlu diketahui urutan kegiatannya antara lain ialah pengumpulan data, klasifikasi data, pemetaan, kemudian
deskripsi tiap satuan pemetaan dari deskripsi tersebut. Jadi deskripsi baru bisa dibuat setelah dilakukan pemetaan tentang kajian geografi yang dimaksud. Jadi prinsip deskripsi ini merupakan penjelasan lebih detail lagi agar pembaca bisa memahami informasi-informasi yang diberikan secara lengkap. Lalu yang keempat, prinsip korologi. Ya, prinsip korologi ini prinsip yang melihat permasalahan geografi dari sudut pandang deskripsi, interrelasi, serta distribusinya. Ini menunjukkan karakter kesatuan gejala geografi. Ya, bentuk kesatuan dan serta fungsinya nanti sehingga bisa dipahami oleh pembaca atau oleh siapa yang ingin kita beri pemahaman mengenai informasi geografi itu. Misalnya begini, misalnya kita melihat definisi bumi. Kita tidak hanya melihat definisi bumi sebagai satu informasi tunggal, tetapi bumi ini mencakup juga pola lapisan atmosfernya yang mengelilingi ya, lapisan udara yang mengelilingi bumi, termasuk air yang ada di bumi, baik yang ada di permukaan maupun air tanahnya, serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi prinsip korologi ini prinsip yang merupakan penyatuan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Anak-anakku, selanjutnya kita lihat pendekatan geografi. Ya, pendekatan geografi itu ada 3 macam. Pendekatan keruangan, ya, itu pendekatan yang menunjukkan perbedaan lokasi dari sifat-sifat penting yang menyertai seperti perbedaan struktur, pola, dan prosesnya. Lalu yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ini menekankan pada interaksi organisme pada lingkungan, serta fenomena yang ada dan juga perilaku manusia dengan lingkungannya. Kemudian pendekatan kompleks wilayah merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Kita lihat satu persatu contoh pendekatan keruangan dulu ya. Nah, di sini, ini ada pernyataan yang berbunyi, banyaknya pemukiman liar di pinggiran kota yang semrawut harus dibenahi agar tidak menimbulkan konflik sengketa lahan pada masa yang akan datang. Nah, di sini kata-kata yang saya beri warna kuning ini maksudnya adalah kata-kata kunci yang nanti bisa digunakan untuk mendefinisikan bahwa pernyataan ini diselesaikan dengan pendekatan keruangan. Jadi kita ambil contoh yang warna kuning pertama, di pinggiran kota, itu menunjukkan lokasi. Semrawutan di sini ya, ini menunjukkan satu pola atau struktur. Kota berpola semrawut, tadi pola pemukimannya semrawut ya, strukturnya seperti itu. Lalu yang ketiga, ada konflik sengketa, ini adalah proses yang terjadi. Jadi kembali lagi kepada definisi pendekatan keruangan, mengacu pada perbedaan lokasi dari sifat-sifat penting yang menyertai. Di lokasi di perkotaan dengan lokasi di pedesaan ini kan berbeda. Jadi ini jika ada permasalahan begini maka perlu dilakukan pendekatan keruangan. Contoh yang lain ada, misalnya bentuk pemukiman di pegunungan, ruang pegunungan. Oh, di ruang pegunungan itu bentuk pemukimannya menggerombol di sana, di sini ya, di lembah-lembah, di lereng-lerengnya gitu. Atau tumbuhan mangrove banyak terdapat di pantai timur Sumatera, pantai selatan Papua. Ini ruang pantai timur Sumatera dan ruang pantai selatan Papua itu merupakan wilayah atau ruangan di mana tumbuhan mangrove banyak tumbuh di sana. Atau misalnya begini, Adi pergi ke sekolah tidak melalui jalur, tapi dia melalui jalur khusus sehingga menuju ke sekolahannya itu lebih dekat. Dia memahami ruang wilayahnya. Jadi Adi memiliki kemampuan yang bagus, telah mengidentifikasi keruangan berupa jalan atau rute tercepat menuju sekolahnya. Jadi ada ruang yang sudah dikuasai oleh Adi. Nah, ini beberapa contoh pendekatan keruangan sehingga kalian nanti paham.
perbedaan dari tiga pendekatan tersebut. Kemudian contoh pendekatan ekologi ini ada dua gambar ya. Yang satu kegiatan manusia yang sedang melakukan penebangan hutan, yang satunya adalah ini banjir ya, lokasi banjir seperti ini. Penebangan pohon-pohon keras tahunan ini ganti dengan mungkin ya tanaman musiman. Artinya kalian di sini bisa menganalisis latar belakang dan dampak yang menyertai dari adanya penggantian jenis tanaman tersebut. Di dalam contoh ini terdapat relasi antara manusia dengan lingkungannya. Jadi kan dikatakan pendekatan ekologi ya. Jadi rupa-rupanya kegiatan ini mengganggu ekosistem. Lalu yang di sini juga meluapnya air sungai di musim-musim penghujan ini karena penduduk ternyata disimpulkan penduduk di sekitar sini suka sekali membuang sampah di sungai, atau penduduk di sini suka sekali menebang pohon-pohon pelindung di sini sehingga air itu meluap di musim penghujan. Nah, di sini juga terjadi antara relasi manusia dengan lingkungannya. Ya, jadi manusia di dalam mengelola lingkungannya begitu. Jadi masalah-masalah kedua gambar ini, masalah baik banjir maupun masalah penebangan ini yang nanti kemungkinan dampaknya adalah longsor, bisa dilakukan pendekatan ekologi untuk menyelesaikannya. Lalu selanjutnya yang ketiga ini kita akan ambil contoh pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah kita ambil gambar ini ya, informasi dari ibu kota ini ya, suasana banjir di sana. Suasana banjir di wilayah ibu kota. Jadi mari kita lihat bersama bagaimana penerapan pendekatan ini. Contoh banjir kiriman di Jakarta di gambar ini ya, kalian perhatikan. Bencana banjir di ibu kota ini akan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Mengapa? Karena mencari induk permasalahan banjir tersebut. Induk masalahnya ternyata adalah maraknya pembangunan villa-villa di daerah-daerah puncak atau daerah yang dataran tinggi. Atau dengan kata lain, maraknya penebangan tanaman-tanaman yang seharusnya dilindungi di wilayah-wilayah tadi. Ya, di kawasan-kawasan puncak Bogor itu. Ini kemungkinannya di situ. Sehingga kurangnya resapan air ini menyebabkan kemudian air seluruhnya mengalir ke Sungai Ciliwung karena air tidak bisa diserap oleh tanah dengan baik. Mengapa? Karena kehilangan akar-akar di vegetasinya hilang semua diganti dengan bangunan ya, bangunan-bangunan villa yang marak di daerah sana. Masalah di sini, masalah banjir di gambar ini ya di ibu kota ini bisa diselesaikan dengan pendekatan kompleks wilayah. Dilihat dari berbagai aspek induk masalahnya itu dari mana, di mana. Maka di induk-induk masalahnya inilah kemudian dilakukan penyelesaian permasalahan. Nah, anak-anakku, saya kira demikian tadi penjelasan dari Ibu ya. Semoga kalian paham mengenai dua materi kita pada hari ini. Dan kita lihat terakhir ini bahwa pengertian pendekatan kompleks wilayah itu tadi gabungan dari keruangan dan kelingkungan. Nah, anak-anakku, sedikit pesan bahwa masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan hari ini tentunya akan berbuah di hari esok. Selamat belajar dan salam sehat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.